Halo sedulur, selamat bertemu lagi di channel Rosdoni. Saat ini aku lagi ada di Panti Asuhan Ternangi Siwi, panti asuhan yang dulu membesarkan saya. Dan ini adalah instalasi pembibitan yang saya buat untuk pembibitan sayur mayur ya. Jadi pembibitan ini saya buat dengan sistem aliran bawah, bukan dengan sistem aliran atas alias disiram dari atas gitu ya. Ini penyiraman dari bawah. Jadi ini kayak kita bikin bak gitu. Ini saya buat dari bambu, baknya dari bambu dilapis sama plastik. Kemudian untuk leveling saya ratakan dengan tanah. Jadi ini levelingnya pakai tanah. Karena bambu kan bergelombang tuh. Jadi diratain pakai tanah supaya airnya rata gitu. Dari ujung sana sampai ujung sana tuh biar rata, airnya dapat semua. Nah kemudian untuk penyiramannya kita nggak siram dari atas tapi siram dari bawah. Jadi caranya itu kita isi airnya dari sini. Ini kita isi air dari sini pakai selang gitu kan. Atau bisa juga dari sini. Kemudian karena ini ada plastiknya, air akan menggenang. Nah kemudian sama tanah yang ada di polybag ini, air itu akan diserap. Jadi sistemnya penyerapan. Diserap sama tanah, tanahnya basah terus. Nah, untuk ketinggian airnya saya bikin sekitar 1-2 cm ini. Ketinggian air 1-2 cm supaya tidak terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam juga bisa mengakibatkan busuk akar. Jadi ini saya bikin 1-2 cm saja ketinggian airnya, sehingga air tetap diserap oleh tanah. Tanah menjadi lembab, agak basah ya. Tapi tidak mengakibatkan busuk akar karena level air yang tidak terlalu tinggi. Jadi ini level airnya 1-2 cm doang. Seperti ini. Ini kebetulan untuk polybagnya belum penuh ya. Jadi saya bisa tunjukin leveling airnya. Nah ini bibit caisimnya saya bibitkan di tray pembibitan ya. Jadi kalau udah waktunya pindah tinggal angkat aja. Ini juga tinggal naruh begini. Otomatis tanah yang di dalam tray ini, media tanamnya akan menyerap air. Dan bagusnya sistem aliran bawah ini adalah karena kita nyiramnya nggak lewat atas, maka tidak terjadi kerusakan. Karena kalau kita siram dari atas tuh biasanya ada bibit yang rusak karena tanahnya bergeser begitu ya, atau bibitnya, benihnya itu bergeser. Kalau lewat bawah maka aman, nggak ada bibit yang bergeser. Kemudian tanah basah juga, lembab, bagus. Tumbuhnya ini kan bagus, lumayan gemuk lah. Nah yang sudah full itu yang ini. Ini udah full, ada beberapa macam bibit yang saya taruh di sini. Di sini itu bibit terong, belum berkecambah ya. Baru kemarin saya taruh. Kemudian ini bibit daun bawang, baru tadi malam saya kasih bibitnya. Ini adalah seledri, sudah berumur 2 hari setelah semai, 2 HSS. Belum tumbuh karena biasanya seledri itu tumbuhnya ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu baru tumbuh, bahkan ada yang lebih dari 2 minggu dia baru tumbuh. Jadi memang pembibitan seledri itu makan waktu yang lumayan panjang pada masa atau tahap berkecambah. Nah kalau kita nggak pakai sistem bawah, kita pakai sistem atas, itu kita siram bisa bergeser benih seledrinya, kemudian tidak bisa tumbuh dengan baik gitu loh. Kalau dari bawah karena dia menyerap air dari bawah, maka bibit aman, benihnya aman, dan nantinya bisa bertumbuh dengan baik. Gitu. Itulah kenapa saya bikin pembibitan aliran bawah. Karena lebih efisien air, kita nggak banyak buang air. Air yang kita siram akan tersimpan di sini, kemudian penyerapan air juga maksimal. Tidak terjadi penggeseran benih sehingga benih bisa tumbuh dengan baik juga. Nah ini juga benih caisim, sama sistemnya, airan bawah juga. Tapi ini memang karena tujuannya untuk ditanam di tanah, saya kasih per polybag itu lumayan banyak. Ini sudah berapa hari setelah semai ya, saya agak lupa nih. Sekitar 4 hari atau ya 4 harian lah, 4 hari setelah semai. Kalau ini bibit sejahe itu waktu saya bikin instalasi ini sudah ada gitu. Jadi ini saya taruh sini untuk biar mereka bisa tumbuh dengan baik gitu sebelum dipindah ke kebun. Oke, itu share saya mengenai instalasi pembibitan aliran bawah. Jadi sedulur bisa bikin pembibitan yang sama, irit air, efisien air,
bibit atau benih bisa tumbuh dengan lebih baik daripada aliran atas karena tidak terjadi pergeseran tanah tempat kita naruh bibit ya. Air diserap oleh media tanam, kemudian dengan sistem kapiler air akan naik dan kemudian membasahi media tanam dan benihnya dengan cara yang sangat aman dan tidak merusak benih yang ada dalam polybag atau tray seperti ini, tray pembenihan, pembibitan ya. Itu share saya, semoga bermanfaat. Silahkan mencoba jika ada yang berminat. Yang jelas untuk saya ini adalah cara pembibitan atau membuat tempat pembibitan yang paling aman, paling efisien, dan sampai sekarang terus saya gunakan karena saya tidak usah sibuk-sibuk menyiram satu persatu polybag. Segini banyak polybag kalau saya siram satu-satu capek ya. Tapi dengan sistem ini saya cukup meletakkan selang di sini, kemudian air akan pelan-pelan ke sana sendiri karena ini sudah di level ya, sudah diratakan. Pelan-pelan air akan mengalir ke sana sendiri. Kemudian air akan diserap oleh media tanam. Saya nggak perlu nyiram satu-satu. Itu alasan pertama, penyiraman bisa lebih mudah. Kedua, air lebih efisien, tidak ada buang-buang air. Yang ketiga, bibit atau benih bisa tumbuh dengan lebih baik karena tidak terjadi kerusakan pada akar maupun pada permukaan tanah. Oke lur, terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Salam aquaponik dan hidroponik dari saya Rosdoni. Selamat mencoba. See you and bye-bye.